Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 133, Pemilik baru Pulau Jahat Darah. Dia sudah pergi. Patriark 7 dan yang lainnya berada di kapal perang yang berlabuh di luar pulau. Adapun orang-orang dari Pulau Pembunuh, Pulau Iblis, dan Pulau Rubah Hitam, mereka sudah lama pergi. Ketika melihat Mingyu pergi, Liu Yi langsung berlari menuju benteng darah jahat untuk mencoba mengetahui apakah Luli masih hidup atau tidak. Ketika dia melihat Luli berdiri di tempat mereka meninggalkannya dengan ekspresi bingung di wajahnya, senyum indah mengembang di wajah Liu Yi. Patriark 7 dan yang lainnya bergegas mengikutinya, juga sangat gembira. Mingyu telah pergi, yang berarti mereka aman sekarang. Terlepas dari apakah Luli adalah Tuan Muda Mingyu atau bukan, mereka aman. Semua prajurit Pulau Blood Evil terbunuh, dan pasukan termasuk Pulau Pembunuh pun ketakutan. Mereka menang. Keluarga Liu tetap hidup. Patriark 7 segera melangkah ke arah Luli dan bertanya, "Luli, apa itu? Apakah kamu Tuan Muda Tuan Mingyu atau bukan?" Luli menyentuh hidungnya tanpa berkata apa-apa. Ia mengambil pil penyembuh dan duduk di tempat itu dengan kaki disilangkan untuk mulai merawat lukanya. Kemudian ia berkata dengan santai, "Jangan khawatir tentang hal-hal ini. Atasi akibatnya terlebih dahulu." Orang-orang merasa lega melihat ekspresi Luli yang acuh tak acuh. Patriark 7 meminta para patriark yang tidak terluka untuk mulai menangani akibatnya. Ada banyak orang di benteng darah jahat. Semua anggota keluarga persaudaraan darah jahat ada di sana. Bagaimana jika ada prajurit yang bersembunyi di dalam? Pertempuran itu brutal. Banyak orang dari keluarga Liu bertempur sampai mati. Lebih dari 100 orang datang, dan hanya kurang dari setengahnya yang selamat. Hanya 5 kurcaci hijau yang selamat, dan semuanya terluka. Patriark 7, Patriark 9, dan beberapa patriark lainnya menderita luka serius. Beberapa patriark dari alam laut roh tidak berhasil. Dengan demikian, hampir semua prajurit Pulau Blood Evil terbunuh. Pada saat ini, keluarga Liu telah memperoleh keuntungan yang luar biasa. 3 leluhur dan Liu Yi membawa 5 kurcaci hijau dan berlari menuju benteng Blood Evil. Mereka membunuh hampir 100 prajurit, dan yang tersisa bersembunyi di dalam. Anggota keluarga lainnya menggigil ketakutan dalam keadaan cemas yang terus-menerus. Apa yang terjadi selanjutnya mudah. Semua anggota keluarga Pulau Blood Evil dipenjara. Prajurit keluarga Liu menyeret beberapa pria berbadan sehat dari suku-suku di pulau itu untuk mengubur mayat, membersihkan darah, dan merawat yang terluka. Mereka bekerja keras seharian penuh. Menjelang malam, semua pekerjaan diselesaikan dengan baik. Tidak ada yang terjadi sepanjang hari. Setiap murid keluarga Liu merasa gembira. Tanpa ada yang salah, Pulau Blood Evil akan menjadi milik keluarga Liu. Semua orang di Pulau Naga Darah dibawa ke Pulau Jahat Darah dan dimasukkan ke benteng Jahat Darah. Tak seorang pun murid keluarga Liu yang tidur. Beberapa dari mereka merawat luka-luka mereka, dan beberapa menghabiskan malam untuk berjaga. Mereka semua sangat gembira. Malam itu berjalan lancar. Orang-orang keluarga Liu menjadi semakin gelisah. Jadi sepertinya reputasi Mingyu telah meneror pasukan di dekatnya. Tidak ada yang berani menyerang Pulau Blood Evil yang, mulai sekarang, akan menjadi wilayah keluarga Liu. Ketika regu prajurit berpatroli melewati benteng batu tempat tinggal Luli, mereka semua melangkah pelan dan ekspresi mereka menjadi lebih hormat. Luli bukan hanya penyelamat mereka tetapi juga harapan bagi keluarga Liu untuk berkembang dan menjadi kuat. Dia adalah Tuan Muda Mingyu. Betapa terhormatnya itu. Pada hari kedua, luka Patriark 7 dan yang lainnya sedikit membaik setelah pemulihan dan istirahat. Mereka mulai sibuk meskipun tubuh mereka terluka. Keluarga Liu mengumpulkan 3.000 orang pria berbadan sehat dari berbagai suku dan menemukan beberapa prajurit dari alam Xuanwu. Mereka dibentuk menjadi 6 pasukan. 5 prajurit dari keluarga Liu akan memimpin satu pasukan yang menjamin bahwa mereka dapat mengendalikan pasukan sepenuhnya. Populasi suku-suku di Pulau Blood Evil lebih dari 100.000, tetapi tidak banyak yang merupakan pejuang dari alam Xuanwu. Di Danau Pulau Seribu,
Pertarungan antara berbagai kekuatan adalah hal yang biasa. Penduduk asli ini tidak peduli siapa pemilik pulau mereka. Mereka tidak akan banyak melawan selama eksekusi tidak dilakukan secara acak. Orang-orang ini akan bekerja sama dan mematuhi perintah. Dengan 3.000 orang, segala sesuatunya dapat dilakukan dengan lebih mudah. Keluarga Liu sekarang dapat menyisihkan beberapa prajurit untuk menaklukkan lebih dari selusin pulau kecil di dekatnya dan dengan demikian memperoleh kendali penuh atas Pulau Blood Evil. Pulau-pulau kecil ini semuanya berafiliasi dengan Pulau Blood Evil. Mereka tidak memiliki banyak prajurit yang kuat. Ketika Patriark 7 muncul bersama beberapa kurcaci hijau dan mengayunkan kepala Sui Chou kepada mereka, semuanya menyerah. Dua pulau dikuasai oleh kerabat agunan yang memiliki darah keluarga Sui. Orang-orang ini dibunuh oleh kurcaci hijau dengan mudah. Hanya dalam waktu 1 hari, Pulau Blood Evil berpindah tangan. Pulau Blood Evil telah menjadi wilayah keluarga Liu. Semuanya akan sempurna selama pasukan di dekatnya tidak melancarkan serangan apapun, dan Pulau God Dawn mengakui status keluarga Liu. Luli masih menyembuhkan lukanya. Dia mengunci diri di benteng batunya. 2 hari telah berlalu, tetapi masih banyak hal yang belum terjawab. Misalnya, mengapa jimat giok itu tidak menyala? Jika Ming Yu yakin bahwa dia bukan putra Lu Renhuang, mengapa Ming Yu tidak membunuhnya? Selain itu, bagaimana Ming Yu mengetahui bahwa dia berada di Pulau Blood Evil? Siapakah prajurit kuat yang bersembunyi di dekat situ? Terlalu banyak hal yang sulit dipahami. 2 hari telah berlalu, tetapi pikiran Luli yang kacau tidak kunjung tenang. Jika Ming Yu ingin membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Karena Ming Yu tidak kembali dan prajurit kuat itu tidak menunjukkan dirinya, dia akan aman, setidaknya untuk sementara waktu. Segalanya akan beres dengan sendirinya. Hidup harus terus berjalan. Setelah 2 hari penyembuhan, kondisi luka Luli membaik. Ia meminta seseorang menyiapkan jubah bersih untuknya. Ia bangun dan mandi untuk membersihkan darah dari tubuhnya. Setelah itu, ia meminta seseorang untuk mengambilkan sesuatu untuk dimakannya. Setelah beberapa saat, Liu Yi masuk. Para pria yang mengikutinya membawa sepiring penuh makanan lezat. Liu Yi meminta para pria itu untuk meletakkan makanan dan menutup pintu di belakang mereka. Setelah mereka pergi, Liu Yi menatap Luli yang sedang makan dan berkata, "Luli, apakah kamu tuan muda Ming Yu atau bukan?" Luli telah memikirkan banyak hal selama 2 hari. Ia telah menyusun siasat. Ia berkata dengan santai, "Beritahukan kepada semua orang di keluarga Liu bahwa tidak seorang pun boleh bertanya tentang masalah ini, dan mereka juga tidak boleh membahasnya. Jika ada orang luar yang bertanya tentang masalah ini, katakan saja bahwa Anda tidak tahu dan minta mereka bertanya kepada saya." Liu Yi mengerjapkan matanya karena bingung. Karena Luli tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tidak berkomentar lebih lanjut. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi dan memberitahu semua orang sekarang." Liu Yi keluar untuk menemui Patriark 7 dan yang lainnya dan memberitahu mereka. Mata mereka langsung berbinar. Mungkinkah Luli tetap diam sebagai tanda bahwa ada fakta yang ingin disembunyikannya? Mungkinkah itu berarti bahwa ia dan Ming Yu benar-benar memiliki hubungan? Kalau tidak, mengapa Ming Yu tidak membunuhnya? Setelah ini dipastikan, para leluhur keluarga Liu sangat gembira. Dengan Ming Yu di belakang mereka, siapa yang berani menyinggung keluarga Liu? Siapa yang berani menyerang Pulau Blood Evil? Laporan. Ketika semua orang larut dalam kegembiraan, terdengar teriakan kaget dari luar. Salah satu pengintai keluarga Liu bergegas masuk dan berkata dengan panik, "Para leluhur, ada 3 kapal yang datang dari selatan." Leluhur Lu berkata ada seorang prajurit alam kolam jiwa di setiap kapal. Mereka mungkin dari Pulau Pembunuh, Pulau Iblis, dan Pulau Rubah Hitam. Patriark 7 dan yang lainnya menjadi pucat saat mendengar berita itu. Patriark 7 mempertimbangkannya dan berkata sambil menggertakkan giginya, "Kumpulkan semua prajurit dan kurcaci hijau. Mari kita pergi ke dermaga dan melihatnya." Liu Yi berjalan ke benteng batu Luli dengan tergesa-gesa.
Namun, ketika Luli mendengarnya, dia hanya melambaikan tangannya dan meminta Liu Yi untuk pergi ke dermaga tanpa dia. Dia juga memberitahu Liu Yi bahwa jika ada orang yang ingin menemuinya, dia tidak akan menemui mereka. Beritahu saja mereka bahwa dia sedang menyembuhkan lukanya. Dia juga berkata kepada Liu Yi bahwa mereka dapat menangani situasi tersebut jika terjadi sesuatu, dan tidak boleh ada sepatah kata pun tentang percakapannya dengan Ming Yu yang tersebar. Liu Yi berjalan keluar dengan pikiran samar tentang apa yang dimaksud Luli dan berjalan ke dermaga bersama Patriark 7 dan yang lainnya. Memang ada 3 kapal perang yang datang. Mereka perlahan bergerak mendekat dan berhenti ketika mereka berada 1000 kaki ke dermaga. Seorang prajurit dari alam laut roh terbang keluar. Dia tersenyum dan berkata setelah dia mendarat di dermaga, "Salam, pemilik pulau Killers Island, Devil Island, dan Black Fox Island ingin bertemu dengan pemilik Pulau Lu secara langsung. Kami ingin menjelaskan kesalahpahaman sebelumnya sebagai permintaan maaf." Mata indah Liu Yi berbinar. Dia langsung mengerti apa yang dimaksud Luli. Patriark 7 dan Patriark 9 saling memandang dan mereka merasa lega. Senyum muncul di wajah mereka. Jelas, ketiga pulau itu terintimidasi oleh ketenaran Ming Yu yang mengagumkan. Mereka datang kali ini bukan untuk bertengkar, tetapi untuk meminta maaf dengan rendah hati dan memberikan hadiah. Bab 134, Pemilik Pulau Lu. Pemilik Pulau Lu, kelompok murid keluarga Liu kebingungan. Kapan Luli menjadi pemilik pulau? Bukankah seharusnya Patriark keluarga mereka Liu Yi yang menjadi pemilik pulau? Patriark 7 bereaksi sangat cepat. Ia melambaikan tangannya dan berkata tanpa berpikir, "Pergi dan beritahu pemilik Pulau Lu bahwa pemilik Pulau Pembunuh, Pulau Iblis, dan Pulau Rubah Hitam ada di sini untuk meminta audiensi dengannya." Luli sekarang adalah tameng mereka. Apapun hubungan antara dia dan Ming Yu, setidaknya dunia luar percaya bahwa Luli adalah tuan muda Ming Yu. Patriark 7 pasti sudah hidup sia-sia selama bertahun-tahun jika dia tidak tahu cara memanfaatkan identitas Luli ini. Patriark 7 memiliki sedikit pemahaman tentang karakter Luli. Dia tidak pernah suka berebut kekuasaan dan keuntungan, juga tidak suka mencampuri urusan keluarga Liu. Bahkan jika mereka benar-benar memilihnya sebagai pemilik pulau, Luli mungkin tetap tidak akan mengurus urusan itu. Patriark 9 dan yang lainnya juga tersadar. Patriark 7 mengedipkan mata pada Patriark 9. Tak lama kemudian, para patriark itu mulai menyebarkan berita secara diam-diam bahwa tidak ada yang boleh diketahui tentang Luli. Mereka yang melanggar aturan akan dibunuh tanpa ampun. Selama orang-orang keluarga Liu tidak mengungkapkan informasi tersebut, dunia luar akan menganggap Luli sebagai tuan muda Ming Yu. Maka Pulau Blood Evil akan aman secara alami. Siapa di dunia ini yang berani menyinggung Pulau Blood Evil dengan risiko diburu oleh Ming Yu? Setelah beberapa saat, orang yang mengirim pesan itu kembali. Ia membisikkan sesuatu kepada Patriark 7. Patriark 7 memandang utusan dari 3 pulau itu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Pemilik Pulau Lu berkata bahwa ia sedang menyembuhkan lukanya dan ia tidak akan keluar untuk menjamu tamu. Ia menyimpan kebaikan hati kalian 3 pulau di dalam hatinya. Nanti, ia akan pergi ke pulau kalian dan membalasnya dengan ucapan terima kasih." Wajah utusan itu pucat pasi. Ia membungkuk dengan kedua tangan didekap di depan dada dan kembali melapor. Ketiga pemilik pulau di 3 kapal perang itu ketakutan. Menyembuhkan luka? Si gila Liu hari itu memukul Luli dengan keras hingga hampir membunuhnya. Kebaikan? Terima kasih. Jelas, ini adalah kata-kata sarkastis. Ketiga pemilik pulau berkumpul dan berdiskusi tentang hal itu. Mereka mengirim beberapa utusan lain untuk membawa 6 peti harta karun ke dermaga. Mereka mengucapkan banyak kata-kata manis dan meninggalkan harta karun di sana dengan mengatakan bahwa itu untuk Luli guna menyembuhkan lukanya. Para utusan itu juga menyatakan bahwa ketika ketiga pemilik pulau kembali, mereka akan segera berangkat untuk mencari ramuan lain dan mengirimkannya ke Pulau Setan Darah agar Luli tetap sehat. Ketika Patriark 7 mendengar apa yang dikatakan para utusan itu, dia menerima barang-barang itu dengan enggan dan mengucapkan beberapa kata acak sebagai balasan.
Dia menyatakan bahwa dia akan menyampaikan kata-kata mereka kepada Luli, tetapi dia tidak dapat mengatakan dengan pasti apa yang ada dalam pikiran Luli. Utusan itu kembali. Ketiga pemilik pulau bisa bernapas lega lagi. Setidaknya Pulau Blood Evil telah menerima barang-barang mereka. Masih ada ruang untuk harapan. Ketiga pemilik pulau memikirkannya dan pergi ke dermaga untuk mencoba segala cara yang mungkin untuk membujuk Patriark 7 secara langsung. Kemudian Patriark 7 dengan enggan mengangguk dan berkata dia akan mencoba berunding dengan Luli agar tidak membuat keributan lagi tentang hal-hal di masa lalu dan mengubur dendam. Ketiga pemilik pulau kembali dengan pikiran yang kacau. Patriark 7 menyuruh seseorang membawa keenam peti itu kembali untuk melihatnya. Mereka semua tidak percaya apa yang mereka lihat. Di dalam keenam peti itu terdapat pelet berharga, material mistis, dan salah satunya penuh dengan kristal swan. Harta karun di dalam 6 peti itu memiliki nilai setidaknya 300.000 kristal swan berdasarkan perhitungan kasar. Ketiga pemilik pulau akan terus mengirimkan barang-barang tergantung pada situasinya. Sepertinya keluarga Liu mendapatkan semua barang itu tanpa usaha. Patriark 7 memanggil semua patriark dan Liu Yi untuk mengadakan pertemuan. Mereka memilih Luli sebagai pemilik Pulau Blood Evil yang baru dengan suara bulat. Ketika Liu Yi memberitahu Luli tentang berita itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak berarti apa-apa baginya apakah dia prajurit tamu atau pemilik pulau. Itu hanya gelar. Statusnya di keluarga Liu sudah cukup tinggi. Melihat semangat di mata Liu Yi, dia merasa sulit untuk mengatakan tidak, jadi dia mengangguk setuju. Namun, dia dengan jelas menyatakan bahwa dia akan mengambil alih posisi itu, dan bahwa dia tidak akan mengurusi urusan apapun di Pulau Blood Evil. Jawaban Luli justru membuat Patriark 7 dan yang lainnya lebih senang. Yang mereka inginkan adalah Luli tidak ikut campur. Jika Luli ikut campur dalam segala hal, mereka akan marah karenanya. Sekarang setelah ancaman dari luar telah berlalu, keenam kepala keluarga Liu yang tersisa berkumpul bersama untuk membahas perkembangan masa depan keluarga Li. Pertama adalah masalah prajurit yang kuat. Keluarga Liu sangat membutuhkan prajurit yang kuat untuk melindungi Pulau Blood Evil. Ming Yu memang memiliki reputasinya, tetapi dia telah pergi. Luli tidak menunjukkan secara eksplisit tentang hubungannya dengan Ming Yu. Oleh karena itu, kekuatan keluarga Liu harus ditingkatkan. Cara termudah dan tercepat untuk meningkatkan kemampuan bertarung keluarga adalah dengan membeli kurcaci hijau. Harta karun yang dikirim oleh ketiga pulau itu bernilai 300.000 kristal swan. Semua properti Pulau Blood Evil dikumpulkan dan dihitung. Jumlah kekayaannya sangat mengejutkan. Ada 500.000 kristal swan saja. Semua aset, harta karun, dan material mistis lainnya bernilai 2 juta kristal swan. Karena itu, kristal swan bukan masalah bagi keluarga Liu. Setiap kurcaci hijau memiliki 50.000 kristal swan. Patriark 7 memutuskan untuk membayar kembali 400.000 kristal swan yang mereka miliki kepada kamar dagang penjara surga terlebih dahulu dan kemudian membeli 10 kurcaci hijau lainnya. Itu dan 5 yang tersisa akan memberi keluarga Liu total 15 kurcaci hijau. Mereka tidak akan takut bahkan jika ketiga pulau itu melancarkan serangan gabungan. Pada saat yang sama, Patriark 7 berencana untuk membawa beberapa ratus ribu kristal swan ke Pulau Goddown dan meminta mereka untuk mengakui status keluarga Liu dan membiarkan keluarga Liu menjadi kekuatan yang berafiliasi dengan Pulau Goddown. Jika Pulau Goddown mengangguk ya, Pulau Blood Evil dapat distabilkan sepenuhnya. Sementara itu, semua prajurit di antara penduduk asli Pulau Blood Evil yang dapat mengolah energi swan berkumpul bersama. Mereka diberi sejumlah besar pelet untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan tempur mereka dengan kekuatan. Jumlah prajurit keluarga Liu terlalu sedikit. Mereka sangat kekurangan personel. Diskusi telah berakhir. Para leluhur keluarga Liu mulai mengurus bisnis mereka. Liu Yi dan sekelompok leluhur pergi ke cabang kamar dagang penjara surga di Pulau Goddown untuk menjual harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang mereka bawa. Ketika mereka mendapatkan kristal swan,
Liu Yi membawa seorang leluhur bersamanya ke pulau penjara surga untuk menemui kepala pelayan Bai. Patriark 7, meski lukanya belum sembuh, pergi mencari para patriark keluarga Su, penguasa Pulau Dewa Bawah. Ia berencana untuk memberikan ratusan ribu kristal Suan yang dibawanya kepada keluarga Su. Tanpa diduga patriark keluarga Su tidak berani mengambil kristal Suan. Patriark utama keluarga Su menerima Patriark 7 secara langsung. Patriark utama secara pribadi mengakui bahwa untuk saat ini, Pulau Blood Evil adalah wilayah keluarga Liu, dan keluarga Liu tidak perlu membayar upeti apapun. Sikapnya tidak bisa lebih baik lagi. Kepala keluarga Su bahkan dengan ramah mengundang Luli untuk berkunjung ke pulau mereka dan menyampaikan salam dari pemilik Pulau Su Chen kepada Luli. Ia juga mengatakan bahwa setelah beberapa hari ketika luka Luli sembuh, ia akan mengirim seseorang untuk menyampaikan salamnya kepada Luli, Deste. Patriark 7 sangat gembira dalam hati. Keluarga Su jelas menyadari pertarungan di Pulau Jahat Darah dan Mingyu berlutut. Hanya ada satu pasukan tingkat 5 di seluruh Danau Seribu Pulau, yaitu keluarga Bai, keluarga orang tua penjara surga. Ada 8 pasukan tingkat 4 dan Pulau Dewa adalah salah satunya. Dengan 3 prajurit alam kolam jiwa, suatu kekuatan akan menjadi kekuatan tingkat ketiga. Dengan 3 prajurit alam roda takdir, kekuatan itu akan menjadi kekuatan tingkat keempat. Pulau Gatdown memiliki 3 prajurit alam roda takdir dan pemilik pulau mereka Su Chen berada di puncak alam roda takdir. Di alam mana Mingyu berada? Alam abadi. Ia berada di peringkat 10 teratas dalam daftar Panglima Perang. Bertahun-tahun yang lalu, beredar rumor bahwa Su Chen akan menerobos ke alam abadi. Namun, bagaimana ia bisa bersaing dengan Mingyu jika ia berhasil? Oleh karena itu, betapa keluarga Su menghargai Luli dapat dijelaskan dengan mudah. Patriark 7 merasa lega sepenuhnya. Dengan Luli sebagai tameng mereka, Pulau Darah Jahat akan cukup aman setidaknya untuk sementara waktu. Namun, Liu Yi kembali keesokan harinya dengan membawa berita buruk. Sikap keluarga Bai terhadapnya jauh lebih acuh daripada sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya perlu membayar 40.000 kristal Suan untuk satu kurcaci hijau, tetapi sekarang menjadi 50.000 kristal Suan. Layanan pengiriman ke rumah akan menjadi tambahan 50.000 kristal Suan. Mungkinkah ini tentang Mingyu? Desas-desus tentang Mingyu yang menolak perekrutan keluarga Bai dan secara tidak langsung menyebabkan seorang wanita dari keluarga Bai bunuh diri karena cinta muncul di benak Patriark 7. Perasaannya menjadi kacau. Keluarga Bai adalah penguasa Danau Seribu Pulau. Jika keluarga Bai tersinggung, akan sulit bagi keluarga Liu untuk maju sedikit pun.